kemarin aku liburan ke pantai Parangtritis tahu sama keluargaku. Wah, asik tuh. Naik apa ke sananya? Ya pakai mobil pribadi lah. Aku berangkat jam 7 pagi, terus sampai ke sana tuh sekitar jam 9-an. Rame nggak? Rame banget. Tapi seru gitu. Aku sama adikku tuh main pasir, bikin istana, terus naik delman juga. Ternyata di sana juga ada delman loh. Seru banget itu. Makan di sana juga. Iya, aku makan bekal yang keluarga aku bawa gitu. Habis itu aku main air sampai jam 3 sore, terus baru pulang deh. Seru banget sampai kayak kebablasan gitu. Wah, liburan yang seru banget itu mah. Pasti kamu pengen kesana lagi ya? Iya banget, seru banget. Next time aku bakalan ajak nenek aku buat kesana. Biar makin lengkap. Coba deh, kamu sama keluarga kamu juga kesana. Itu kayak destinasi rekomendasi lah dari aku buat kamu. Boleh. Nanti aku sama keluargaku coba kesana deh. Teman-teman, kalian pernah gak sih menceritakan ulang liburan kalian ke seseorang, baik itu sahabat, teman, atau pacar? Kayak video tadi. Nah, itu mirip dengan text recon. Hai teman-teman semua, kenalan dulu yuk. Perkenalkan, nama kakak Rosi Dwi Indriani. Teman-teman bisa panggil kakak, Kak Rosi, atau Kak Oci. Selamat datang di video pembelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang text recon. Text recon membantu kita menyusun cerita pengalaman secara runtut, menarik, dan unik. Ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Capaian pembelajaran kita yaitu peserta didik mampu mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dari berbagai jenis teks, misalnya deskripsi, laporan, narasi, recon, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi dari teks visual dan audiovisual untuk menemukan makna yang tersurat dan tersirat. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu 1. Peserta didik mampu memahami pengertian, ciri, jenis, struktur, dan kaidah kebahasaan teks recon melalui penggunaan wetron dengan tepat. 2. Peserta didik mampu mengidentifikasi jenis, struktur, dan kaidah kebahasaan teks recon melalui penggunaan aplikasi wetron dengan tepat. 3. Peserta didik mampu menciptakan teks recon melalui aktivitas menulis berbantuan aplikasi wetron dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan secara tepat. Di video ini, kita akan belajar bersama mengenai teks recon mulai dari pengertian, tujuan, ciri-ciri, struktur, kaidah kebahasaan, hingga cara menyusunnya. Jadi, yuk tonton terus videonya. Teks recon adalah teks yang bertujuan untuk menceritakan kembali suatu peristiwa, pengalaman, atau kejadian yang pernah dialami, baik secara pribadi maupun kelompok. Tujuan teks recon diantaranya menceritakan suatu hal secara runtut. Teks recon bertujuan untuk menyampaikan kejadian atau pengalaman yang sudah terjadi di masa lalu secara berurutan sesuai kronologi waktu, sehingga pembaca bisa memahami alur kejadiannya dengan jelas. Menceritakan pengalaman atau peristiwa yang dialami.
Teks recon digunakan untuk menggambarkan pengalaman pribadi atau peristiwa penting yang benar-benar dialami oleh penulis atau orang lain. Contohnya, perjalanan liburan, mengikuti lomba, atau pengalaman unik sehari-hari. Memberikan nilai moral kepada pembacanya. Meski bersifat naratif dan faktual, teks recon juga bisa menyampaikan pesan atau pelajaran hidup secara tidak langsung dari peristiwa yang diceritakan, sehingga pembaca mendapat refleksi atau inspirasi dari pengalaman tersebut. Ciri-ciri teks recon. 1. Berfokus pada individu atau tokoh tertentu. Teks recon biasanya menceritakan pengalaman pribadi atau peristiwa yang dialami oleh satu tokoh utama. Tokoh ini menjadi pusat perhatian sepanjang cerita. 2. Disampaikan secara kronologis atau urutan waktu. Peristiwa disusun berdasarkan urutan kejadian nyata sesuai waktu terjadinya dari awal sampai akhir tanpa melompat-lompat waktu. 3. Mengandung detail kejadian yang jelas. Teks recon menyampaikan informasi lengkap tentang siapa yang terlibat, apa yang terjadi, di mana, kapan, dan bagaimana kejadian berlangsung, sehingga pembaca bisa membayangkan situasi secara nyata. Ada 3 jenis teks recon. 1. Recon pribadi. Teks recon pribadi menceritakan kembali pengalaman pribadi seseorang. Jenis teks ini menekankan pada apa yang dialami dan dirasakan oleh penulis. Misalnya, cerita tentang momen penting dalam hidup, perjalanan wisata, atau kegiatan sehari-hari. 2. Recon faktual. Teks recon faktual menceritakan peristiwa yang benar-benar terjadi dan bisa dibuktikan kebenarannya. Biasanya, teks recon faktual mencakup informasi objektif dan disusun berdasarkan fakta yang jelas. Misalnya, berita, eksperimen ilmiah, atau laporan kejadian. 3. Recon imajinatif. Teks recon imajinatif menceritakan peristiwa yang diciptakan dari imajinasi atau fantasi penulis. Ceritanya tidak terjadi di dunia nyata, tapi ditulis seolah-olah nyata. Contohnya, cerita dongeng, kisah fantasi, atau cerita fiksi. Struktur teks recon meliputi orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Orientasi. Orientasi merupakan bagian awal teks yang memberikan pengenalan tentang peristiwa, seperti siapa yang terlibat, di mana, dan kapan kejadian itu terjadi. Bagian orientasi membantu pembaca memahami konteks cerita. Urutan peristiwa. Bagian ini menjelaskan kejadian atau peristiwa secara berurutan dari awal sampai akhir. Bagian ini disusun secara kronologis agar pembaca dapat mengikuti alur ceritanya dengan jelas. Reorientasi. Bagian reorientasi atau penutup biasanya memberikan kesimpulan atau komentar singkat dari penulis tentang peristiwa tersebut. Kadang bisa juga berupa refleksi atau penilaian terhadap kejadian yang diceritakan. Kaidah kebahasaan teks recon. 1. Menggunakan keterangan waktu menunjukkan peristiwanya sudah terjadi. Misalnya, kemarin, bulan lalu, minggu lalu, pada bulan Januari, atau tahun lalu. 2. Menggunakan kata kerja. Digunakan untuk menunjukkan tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh tokoh dalam cerita, seperti memasak, menulis, menyapu, berbicara, dan bermain. Kata kerja ini menjadi inti dari setiap peristiwa dalam teks recon. 3. Menggunakan kata sifat atau adjektiva.
Digunakan untuk menggambarkan keadaan atau ciri-ciri dari tokoh, tempat, atau benda yang disebut dalam cerita. Misalnya, tinggi, bahagia, cepat, panas, dan basah. Kata sifat ini membuat cerita menjadi lebih hidup dan mudah dibayangkan. 4. Menggunakan konjungsi urutan kejadian atau kata hubung urutan, berfungsi untuk menyambungkan satu peristiwa dengan peristiwa berikutnya secara berurutan. Contohnya, kemudian, setelah itu, lalu, dan selanjutnya. Hal ini memperkuat sifat kronologis dari teks recon. 5. Menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan urutan kejadian. Contohnya, pagi itu, di rumah, malam hari, di kantor, dan lainnya. Digunakan untuk menjelaskan di mana, kapan, dan bagaimana urutan kejadian terjadi. Kata-kata ini membantu pembaca memahami latar peristiwa dengan lebih jelas. 6. Terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara berurutan. Isi teks recon memuat serangkaian aktivitas atau peristiwa yang disusun berdasarkan urutan waktu. Ini memastikan bahwa alur cerita tidak membingungkan dan mudah diikuti atau tidak melompat-lompat. Nah, sekarang teman-teman sudah mengenal dan memahami apa itu teks recon kan? Setelah ini, kakak akan menjelaskan bagaimana cara menyusun teks recon. Jadi, jangan kemana-mana, tetap tonton videonya sampai habis ya. Cara menyusun teks recon. 1. Tentukan peristiwa yang akan diceritakan. Pilih pengalaman nyata atau kejadian yang benar-benar pernah kamu alami atau saksikan. Misalnya, liburan ke tempat wisata, mengikuti lomba di sekolah, acara keluarga, atau kegiatan sosial. 2. Buat kerangka berdasarkan struktur teks recon, yaitu orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Pada bagian orientasi, kalian dapat memperkenalkan tokoh, waktu, dan tempat kejadian. Contohnya, pada liburan semester lalu, aku dan keluargaku pergi ke Yogyakarta. Pada bagian urutan kejadian, kalian dapat menceritakan serangkaian peristiwa yang terjadi secara kronologis atau berurutan. Gunakan konjungsi waktu seperti lalu, setelah itu, dan kemudian. Contohnya, kami mengunjungi Candi Prambanan, lalu menikmati makan siang di Malioboro. Pada bagian reorientasi, kalian dapat memberikan komentar, kesan, atau perasaan setelah kejadian. Contohnya, perjalanan itu sangat menyenangkan dan membuatku lebih dekat dengan keluargaku. 3. Gunakan kaidah kebahasaan teks recon. Ada keterangan waktu, seperti kemarin, tahun lalu, bulan lalu. Ada kata kerja aksi, seperti berjalan, makan, bermain. Ada kata keterangan tempat dan waktu, seperti di rumah, di sekolah, pagi hari. Ada konjungsi kronologis, seperti kemudian, lalu, setelah itu. Dan ada kata sifat, seperti hangat, lelah, dan bahagia. 4. Revisi dan periksa kembali. Kalian dapat mengecek apakah alurnya kronologis dan mudah dipahami. Pastikan tidak ada kesalahan ejaan dan tanda baca. Dan periksa apakah pesan atau kesan tersampaikan dengan baik di bagian akhir. Wah, nampaknya sudah banyak ya bekal kalian untuk mencoba menyusun teks recon. Sekarang, coba kalian tulis pengalaman seru kalian dalam bentuk teks recon ya. Teman-teman, tak terasa ya, selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah semangat belajar dan terima kasih sudah menonton video kakak sampai akhir. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dadah!